ngantuk. Semangat pagi Nasril. Pagi keluarga. Ulangi. Semangat pagi Nasril. Pagi keluarga. Oke, ya. Terima kasih anak-anak. Saya bahagia ketemu dengan kalian. Apakah kalian bahagia? Bahagia. Sudah sarapan semua atau belum? Sudah. Saya tanya lagi. Iqbal sudah sarapan? Belum. Hilal? Belum. Waduh. Mau sarapan dulu? Enggak. Hah? Enggak. Mau dah? Enggak. Oke, kuat. Kuat Hilal? Kuat. Iqbal? Jawab kuat. Oke. Nanti kita KBM 2 jam ya. Nah, memastikan kalian bahagia sudah. Kemudian memastikan kalian sarapan. Dan meskipun ada yang tidak sarapan, tapi insya Allah kuat gitu ya. Maka kita lanjutkan. Hari ini kita akan belajar apa ya anak-anak? Praktek. Oh, praktek mengidentifikasi gelombang. Oke. Kalian tadi sudah berdoa kan ya? Hari ini siapa yang nggak masuk? Nabila. Kenapa? Sakit. Ada yang tahu sakit apa? Kembali lagi ke sekolah. Loh, maksudnya grup. Besok ada apa? Emang nggak berangkat? Ya, besok kalian belajar di rumah. Boleh. Kamu bahagia kok boleh. Kamu bahagia. Kamu bisa menggunakannya untuk mengerjakan tugas sekolah. Iya kan? Iya. Nah, sebelum kita masuk lagi ke materi gelombang, Pak, ya, tujuan pembelajaran kita hari ini adalah nanti kalian belajar untuk membedakan gelombang transversal dan gelombang longitudinal. Ya, kemudian kalian juga akan belajar tentang apa nih? Nilai, norma, dan batasan diri. Karena pendidikan kesehatan reproduksi pada remaja itu sekarang sudah diintegrasikan ke dalam mata pelajaran. Kalau kemarin kan kalian sudah belajar tentang apa? Kesadaran diri, tentang kebahagiaan kalian. Masih ingat ya? Ya. Nah, sekarang kita lanjutkan dengan nilai, norma, dan batasan diri. Gitu ya. Silakan kalian buka dulu HP-nya. Ya. Bu Lufi ingin tahu dulu ya pandangan awal kalian tentang batasan diri yang ada pada setiap individu. Oh, yang pretest. Siapa lagi? Bisa diakses? Bisa diakses? Nah, kalau ngeles boleh pindah. Hilal bawa pinjam ke kelas yang lain. Selain 8B, ya. Iya, yang pretest. Yang pretest. Tidak usah bertanya kepada temannya, tetapi jawablah sesuai dengan versinya masing-masing. Sabar. Dua menit ya. Siap. Dari sinyal. Ya. Sudah betul. Ini tesnya yang nilai, norma, dan batasan diri sudah. Oke. Sekarang kita coba lihat jawaban kalian nih yang ada di laptop
bagaimana aktivitasnya. Yang boleh menyentuh siapa? Keluarga. Orang tua. Oke, kemudian Teman yang murim. teman yang mukim. Kalau teman sesama jenis boleh enggak? Boleh. Nah, tergantung konteksnya. Ya. Misalnya Farhad sama saya salaman begini, boleh enggak? Boleh. Farhad salim sama saya gitu, boleh enggak? Boleh. Saya menepuk pundaknya Farhad, boleh enggak? Boleh. Saya mengusap kepalanya Farhad misalnya, boleh enggak? Boleh. Tergantung konteksnya. Tetapi kalau misalnya Farhad ya melakukan aktivitas, contoh misalnya meraba payudara temannya, boleh enggak? Boleh enggak? Boleh enggak Rizky? Farhad parah, Farhad. Misalnya Nazir menepuk pantatnya Natasi misalnya, boleh enggak? Nazril parah, Nazril. Woi, parah woi. Lawan jenis nggak boleh. Kemudian sama jenis misalnya Farhad memegang Kemaluan. kemaluannya Nazir, boleh nggak? Boleh. Apa? Tergantung konteksnya apa? Aji. Misalnya kemaluannya Farhad sakit gitu ya? Ya, diobati. Oh, diobati. Kalau yang mengobati dokter Boleh. boleh, tetapi kalau orang lain tidak boleh. Ya, karena nanti pemahamannya akan bisa berbeda. Dan harus ada saksi. Ada yang melihat, ada orang lain yang melihat itu supaya tidak disalah ya, pahamkan. Ya, kemudian apa yang kalian lakukan ketika ada orang lain yang menyentuh bagian tubuh kalian? Apakah langsung gitu? Ya, boleh dipukul. Kalau terpaksa untuk membela diri, maka boleh dengan ya fisik, tetapi juga harus ada sanksinya gitu ya. Nah, sudah mulai jauh-jauh tuh. Kamu tahu nggak catcalling? Tahu Apa itu, Seth? yang cowok sama cewek yang Oke. Cewek. Kiu kiu. Kiu kiu. Cewek. Berbeda dong, ya. Nah, Kiu kiu. boleh nggak semacam itu? Ada nggak yang pernah mengalaminya, hai cewek-cewek? Di mana, Mbak? di depan kayu pembela. Di depan rumahnya Bu Mila. Terus apa yang kamu lakukan? Gimana sih? Langsung kamu. Langsung dikabul. Oke. Yang lain? Apa yang kamu lakukan? Jadi cewek. Beda dong. Lari. Nah, tadi saya sudah tanya ke yang perempuan. Sekarang saya tanya ke yang laki-laki. Apakah ada yang pernah menjadi pelaku? Nah, pernah. Katanya Farhad pernah. Ya. Kenapa ya pernah? Ya. Kenapa Farhad lakukan itu? Cewek. Aku sana. Enggak, aku nggak pernah. Oh, nggak pernah. 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 Iseng ke siapa? Ke cewek yang kenal tuh. Ke cewek yang tadi. Iya, cewek yang tadi. Oh, iya. Kiu Terus kiu. apa yang responnya si ceweknya gimana? Senyum-senyum. Senyum-senyum. Gitu ya mungkin ya. Kamu sama siapa waktu itu? Marji. Bersama Adi. Oh, Kamu merasa apa itu? Alasannya kenapa kok pengen sweet cewek? Bercanda kan cepat ngobrol itu langsung ke depan. Oh gitu. Nah, kamu kebayang nggak kalau misalnya ceweknya itu merasa nggak terima model Iya bu, kebayang. Merasa bersalah saya bu. Nanti merasa bersalah nggak? Enggak.
sesuatu yang tidak semestinya. Berani ya? Berani ya? Saya berani ya? Oke, ya ini. Kalian belum punya mata kan? Belum. Alhamdulillah. Oke. Hah? Berapa? Benar. Oh, Binar belum punya mata. Punya Bu, kelas 9. Oke, ya. Artinya kita sepakat untuk menghargai tubuh kita dan tubuhnya orang lain. Itu ya. Terima kasih anak-anak, kamu sudah belajar untuk menghargai tubuh kalian masing-masing. Nanti artikel yang perlu kalian baca itu nanti saya kirimkan di WA grupnya kalian. Gitu ya. Selanjutnya kalian buka buku tugas kalian. Kita pretest yang gelombang. Ya. Kalian ketahui tentang gelombang. Langsung dijawab. Apa yang kalian ketahui tentang gelombang? Kalau misalnya belum tahu, Bu, kosongkan. Jadi tidak perlu bertanya kepada teman. Fungsinya pretest adalah untuk mengukur kemampuan. Yang kedua, apa perbedaan gelombang transversal dan gelombang longitudinal? Apa perbedaan gelombang transversal dan gelombang longitudinal? Sudah, dua saja. Gelombang transversal dan gelombang longitudinal. Transversal dan longitudinal. Langsung dijawab. Ketiga, yang pertama pretest, kemudian aktivitas praktek kalian, kemudian yang ketiga adalah post test. Itu ya. Nah, silakan kalian berkelompok sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Ya, sumber belajarnya sudah saya kirimkan di WA group kalian. Yang sukanya membaca bisa membaca poin-poinnya untuk pustaka maupun e-modul. Yang sukanya mendengar bisa menggunakan video pembelajaran dari YouTube yang sudah saya kirimkan di WA group kalian. Gitu ya. Yuk. Nanti saya jelaskan teknisnya. Dua meja jadi satu, jadinya luas. Itu saya jelaskan cara kerjanya ya. Oke, Mbak. Kamu sudah membawa karetnya? Sudah bawa karetnya? Sudah. Selintinya bawa? Oh, oke, ada di sana. Diambil. Nanti bisa bergantian ya. Nah, kamu cuma diminta untuk membedakan gelombang transversal dan gelombang longitudinal. Nah, perhatikan di kolomnya itu.
Kelihatan nggak? Iya. Coba Umi yang lakukan. Oh, yang. Nah, kelihatan nggak? Ada apanya? Gelombang. Nanti ya kamu gambar bentuknya. Ya, nggak apa-apa. Hah? Iya. Oke. Iya. Nanti kamu gambar dan kamu jelaskan kemana arah rambatan dan arah getarannya. Gitu ya. Kan kelihatan tuh. Ya, ada naik dan turun. Maka ini gelombang apa? Kamu cari di sumber pustaka. Kemudian kalau ini bagaimana? Ya. Ini apa nih namanya? Selingki. Selingki, Umi lagi. Nah, selingkinya diapakan? Ya. Kelihatan nggak ada naik turunnya? Iya. Masa? Kan cuma gini aja. Ya. Arah getarannya kemana? Ke depan. Arah rambatannya kemana? Beda nggak sama yang tadi? Nah, kamu cari bedanya nantinya ya. Ini nanti silakan bergantian dengan kelompok yang lain. Itu karena selisihnya cuma 2. Itu silakan bekerja dalam kelompoknya. Pastikan semua anggota kelompoknya bekerja aktif. Ya. Dibuka PPT-nya, dibuka modulnya, dibuka YouTube-nya. Kalau kalian boleh pindah. Waktunya 20 menit. Orang sudah dipanggil. Kalau arah rambat sih, arah rambat. Arah rambatannya kan berarti kemana dia merambatnya? Ya atas itu. Kalau ke atas bawah itu arah getaran, ya kan? Maju. Oh, berarti kan ke depan, ya, ke samping atau ya, samping boleh, depan boleh, misalnya gitu kan membahasakannya. Yang penting berarti kalau transversal itu apa? Satunya ke atas, satunya berarti tegak 90 derajat kan? Ya, sehingga menghasilkan apa? Gerakan naik turun. Nah, yang naik itu disebut sebagai dibuka lagi ayo. Bukit ya, gelombang. Yang turun disebut lembah gelombang. Yo. Arah getarannya sejajar. Sejajar. Matanya apa?
lurus. Weh, coba. Oh iya kadang nambah temen gigi. Lurus. Yang gigi. Bu, pizza-nya dengan apa buat tadi, Bu? Tali. Kali. Iya. Bantuin Binar. Ya, gantian yang please. Ya, ini talinya disimpan dulu. Ya, oke. Jadi fokus. Iqbal bantu cari jawabannya. Ini pasti kan sudah lihat bukunya. Oh, digital. Ya, Nasir buka bukunya. Kamu buka PPT-nya. Bisa dicoba nggak? Nah, simpan dulu talinya Ki. Simpan Ki. Terus arah gelombang atas ya? Terus arah mana gelombang lurus. Ya, berarti perbedaan itunya apa ya? Ayo cepat, yuk, 3 menit lagi. 3 menit lagi finish. Tiga menit lagi. Jangan lupa dituliskan kesimpulan dan refleksinya kalian setelah Kayaknya bisa sekali. Hampir. Oke, sekarang kita saatnya presentasi. Silakan kita kasih kesempatan kepada kelompoknya Natasi dan kawan-kawan untuk mempresentasikan. Yuk, next. Yuk, semua maju. Oh, kasih. Silakan. Yuk, silakan dimulai. Kami dari kelompok 1, kami akan mempresentasikan hasil kelompok kami. Perkenalkan nama saya Ratu Desia. Saya Nuni dari Bapak. Suaranya yang saya. Saya terus ya. Dari hasil pengamatan Yang lain dia. Ya, Bu. Perhatikan. arah selingki arah setaranya lurus, arah rambatannya tidak lurus ke arah perambatan. Gambar gelombangnya seperti ini. Nggak kelihatan. Oh, kelihatan. Kelihatan. Ya. Oke, terus lanjut. Gelombangnya itu gelombang longitudinal. Yuk. Jika arahnya kanan, arah getarannya tidak lurus, arah rambatannya sejajar atau berhimpitan dengan arah rambatnya. Gambar gelombangnya seperti ini. Naik turun. Oh ya. Oke. Ya. Gelombangnya gelombang transversal. Oke, lanjut.
ini manusia ya yang refleksi. Semuanya kita tak mengetahui itu kan gelombang dan gelombang universal serta alam lambat dan alam udaranya. Manusia Refleksinya tidak sempurna. serang. Oke. Ya. Kelompok 1 sudah mempresentasikan. Kalian ada yang ingin ditanyakan atau tidak? Sama nggak hasilnya dengan punya kalian? Lihat gambarnya. Sama nggak? Sama. Kalau yang longitudinal yang ada apa? Apakah naik turun gelombangnya? Yang longitudinal apakah naik turun? Tidak, tetapi berhimpitan. Kenapa berhimpit? Karena ayo arah getaran sejajar dengan arah rambatannya, ya, sehingga menimbulkan apa? Perapatan dan renggangan. Berbeda dengan gelombang transversal, ya. Gelombang transversal arah getarannya kemana? Ya, arah getarannya ke atas, rambatannya ke samping atau ke depan, gitu kan? Sehingga menimbulkan sudut tegak lurus. Oleh karena itu terjadilah apa ini? Ya, gerakan naik turun. Gerakan naik itu disebut sebagai bukit gelombang. Yang turun disebut gelombang. Paham? Ya, oke. Ada yang ditanyakan untuk kelompok 1? Tidak ada. Kesulitannya apa, Mbak? Menentukan arah getaran sama arah rembatan. Oke. Ada tidak di sumber belajarnya? Ada tadi ada yang saya jelaskan. Oke. Berarti kamu menemukannya di internet. Itu ya. Cukup untuk kelompok 1? Cukup. Kita kasih aplaus untuk kelompok 1. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok selanjutnya. Kelompok yang kawan-kawan on stage. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kawan kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil kerja kami. Mulai kami memperkenalkan kami dulu. Nama saya Muhammad Adam. Nama saya Muhammad Abdiasi. Silakan. Kami habis mengamati gelombang itu alatnya yaitu string. String arah getarannya itu setara dengan arah lambatnya. Arah lambatnya sejajar dengan arah getarannya. Gambar gelombangnya yaitu seperti ini. Boleh kelihatan? Ya. Dan jenis gelombangnya yaitu gelombang arah getarannya juga lurus atau ke atas dan ke bawah. Arah lambatnya itu biasanya Oke. gelombangnya adalah gelombang transversal. Silakan Habibie dilanjutkan. Ya, Nomor 1 Habibie, pertanyaannya dibacakan. Berdasarkan data pengamatan, apakah tali ikut merambat ke arah mana gelombang lambatnya dari berdasarkan? Ya, pada tali gelombang Yang merambat lain please. dengan arah getarannya dan Kita mengkaji seperti gelombang transversal. apakah perbedaan karakteristik gelombang transversal dan gelombang longitudinal? Jelaskan. Gelombang longitudinal adalah gerakan gelombang merapat dan renggang, sedangkan gelombang transversal adalah gerakan gelombang naik turun. Kesimpulan mengetahui perbedaan gelombang longitudinal dan transversal. Refleksi, bingung, tenang, dan seru. Dan juga kita bisa mengetahui perbedaan gelombang. Oke, nah ini refleksinya ya. Bingung, seru, apa lagi?
Oh, digerakkan agak susah gitu ya. Terus serunya main tali ya, mengingat masa kecil dulu ya. Oke. Ternyata dari permainan yang ada di sekitar kita itu kita bisa belajar apa? Ya, tentang gelombang, gitu ya. Terus tadi untuk masalah bingung tadi itu solusinya apa? Dari materinya terlebih dahulu. Ya. Ini baca dari Ya. Bingung itu karena belum baca. Ya, padahal sudah diberikan apa tadi? YouTube, modul, artikel, ada buku paket juga. Nah, oke. Tapi tadi sudah terselesaikan ya solusinya ya setelah baca ya. Oke. Ada yang mau disampaikan untuk kelompok 2? Sama ya hasilnya ya dengan punya kalian ya. Oke. Silakan ditutup dan kembali ke alamnya. Terima kasih sekian sampai kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kalian sudah presentasi. Jadi, ya, apa yang bisa kita simpulkan hari ini? Apa itu gelombang? Ya, oke. Ulangi, Muti. Gelombang adalah Getaran yang merambat suatu cara untuk memindahkan energi dari satu tempat ke tempat lainnya. oke. Kemudian, apa itu gelombang transversal? Gelombang yang arah getarannya tegak lurus terhadap arah berjalan. Oke, gelombang yang arah getarannya tegak lurus terhadap arah rambatannya. Apa itu gelombang longitudinal? Lagi, enggak. Oke, apakah bisa dipahami? Bisa. How do you feel, Sela? Bagaimana perasaan kamu setelah KBM? Sampaikan di depan kamera. Berani? Enggak berani. Siapa aja yang berani? Bagaimana perasaanmu? Senang. Senang? Iya. Kenapa senang? Saya jadi mendapatkan ilmu lagi hari ini. Oke. Kasih senyum ke kamera. Subscribe channelnya Bu Luffy. Ya. Kesimpulan sudah, refleksi sudah. Sekarang saatnya kita post test. Ya. Kita post test apa dulu nih? Mau yang nilai norma dan batasan diri dulu atau yang gelombang dulu? Nilai normal. Oke, berarti kamu tutup dulu semua bukunya. Ya. Oh,
bawahnya. Tidak diskusi. Silang, depannya. Satu. Sudah? Nomor 2. Nomor 2. Jelaskan perbedaan gelombang transversal dan gelombang longitudinal. Jelaskan perbedaan gelombang transversal dan gelombang longitudinal. Longitudinal. Well, di buku tugas kalian yang sudah kalian jawab itu tidak perlu ditambahkan dan tidak perlu diedit-edit lagi ya. Pada saatnya nanti akan saya lihat. Sudah? Oke, ya. Sudah selesai ya? Ya. Yang belum bisa dikirim tadi post testnya yang di Google Form bisa lanjutkan kemudian dikirim ke saya. Sudah ya? Nomor ini sudah? Tutup bukunya? Sudah? Tutup? Ini sudah? Sudah, tutup. Sudah ya? Kita akhiri kegiatan kita hari ini. Ketemu lagi dengan saya hari apa? Selasa. Dengan materi apa? Belum tahu. Besaran pada gelombang. Ini nanti kita akan belajar tentang frekuensi, periode maupun cepat lambat gelombang. Itu ya. Ada yang mau disampaikan? Tidak ada. Oke. Kita kasih tepuk tangan untuk kita. Ya. Kenapa Bu? Karena kalian adalah versi terbaik kalian masing-masing. Setiap individu kita adalah terbaik. Itu ya. Nah, saya akhiri kegiatan hari ini. Nanti tolong bangkunya dikembalikan lagi ke semula. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.